memutarkan bocoran rekaman saat Mbah Mufid Sabdullah Klaten. Anda setuju ya? Saya belum setuju. Saya tidak mau islah. Karena memborong Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi sekaligus bertukar pikiran dengan Anda berkenaan dengan berbagai fenomena yang belakangan ini mengemuka. Satu di antaranya adalah peristiwa yang mengiringi dinamika pelurusan sejarah, diskursus nasab, dan yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah penyampaian seorang yang diimam besarkan, yang memonyet-monyetkan bahkan jenderal, kemudian mendapatkan respon yang keras pula dari sejumlah elemen masyarakat. Nah, dari sini secara spesifik saya akan memutarkan bocoran rekaman saat Mbah Mufid Sabdullah Klaten, Jawa Tengah, yang beritanya telah kami tayangkan di sini. Entah dengan apa sebabnya kemudian diminta untuk islah. Bahkan beliau ini informasinya dijemput oleh aparatur pemerintahan setempat untuk melakukan pertemuan di Kes Bangpol Klaten. Ya, Anda mungkin sudah menyaksikan. Pada saat itu kami meminta sahabat yang di sana untuk mendapatkan video, tetapi informasinya tidak diperbolehkan. Tetapi nyatanya beredar potongan-potongan, termasuk diantaranya adalah ketika Mbah Mufid bersalaman nampaknya dengan perwakilan FPI. Karena pada saat itu hadir dari FPI Klaten, kemudian juga dari 212, demikian informasinya, kemudian dari organisasi yang selaras dengan mereka, di mana pertemuan itu dimediasi oleh Kes Bangpol Klaten yang dihadiri oleh FKUB, MUI, dan yang lainnya, termasuk juga dari BWILS. Nah, apa bocoran rekaman itu? Ini saya anggap penting untuk sampaikan kepada Anda, dan juga mohon nanti masukannya, karena melihat dari sebelum-sebelumnya orang-orang kita, baik Mbah Mufid ataupun Mbah Munu, ya mungkin masih ingat Mbah Munu, setelah terjadi sesuatu kemudian di framing. Nah, terkait dengan Mbah Mufid ini kan dikatakan telah melakukan islah. Walaupun sampai hari ini apa latar belakang menjadi pertemuan tersebut sehingga harus dilakukan islah, itu masih abu-abu. Artinya masih interpretatif, karena dari rekaman-rekaman audio yang bocor juga yang kami dapat, itu tidak jelas apa awalnya. Kemudian terjadi pembicaraan lalu islah. Nah, langsung saja kita simak beberapa potongan kalimat yang kami dapatkan berkenaan dengan pertemuan pada saat itu. Nah, untuk yang ini kami tidak tahu suara siapa, tapi mengharapkan adanya islah. Pulau Sumatyo di belakang panjenengan bersama Pak Ketua FKUB. Ya, pokoknya demi untuk kebaikan siap. Pokoknya demi untuk kerukunan, untuk kedamaian itu siap mengerjakan apa saja. Saya setuju, Pak. Asal panjenengan longgar, apa namanya, istilah ini meniko agung pangapuntenipun ibarat samudra, maaf yang dibawa ke sini. Sing wis ya wis kan begitulah. Ya, sing apa jangan dibaleni lagi. Ya, yang sing marai memancing itu sudah jadi stop. Nah, Anda setuju ya? Saya belum setuju. Saya tidak mau islah. Karena memborong Rizik Syihab. Saya disuruh islah dengan anak buahnya Rizik, tidak mau, karena saya isinya memborong apa kata Rizik. Jadi siapa saja dunia-dunia. Jadi sekarang nantang PBYS. Jadi nggak ada kata lain, nggak ada islah. Saya tetap memborong apa kata Rizik. Siap. Makanya kalau dipahami apa-apa.
tidak ada apa-apa. Tapi kalau membela ya kita lawan. Siap. Itu saja. Saya tidak mau tidak akan merubah apapun. Tidak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya sampai pada batas ini karena setelah ini lalu ada jawaban dari pihak FPI nampaknya, dan panjang sekali, bukan hanya merespon dari apa yang disampaikan Bang Mufid, malah tampak menceramahi, dan nampaknya orang-orang yang hadir tiada protes. Ada satu sanggahan dari ketua PWI nampaknya, tapi kemudian berlanjut dan panjang. Jadi menurut saya substansinya tidak ketemu karena inti persoalannya apa tidak banyak diketahui gitu. Karena seperti pada beberapa edisi yang lalu, kami memohon kepada Kesbangpol Klaten untuk memberikan penyampaian atau siaran pers berkenaan apa sih masalahnya kok ada pertemuan lalu islah. Ketika islah ini ya, islah bainan nas ini kan berarti ada dua kutub, ada dua sisi yang bertikai, katakanlah demikian, kemudian didamaikan. Ini apa masalahnya? Jadi kami hanya meraba-raba. Satu di antaranya dari rabaan kami ketika kami mendapatkan video Mbak Mufid yang merespon, aslinya adalah merespon dari pernyataan Pak Rizik Syihab yang berapi-api dan memonyet-monyetkan banyak orang termasuk jenderal-jenderal. Dan seperti yang dikatakan Bang Mufid tadi, menantang PWILS walaupun tidak menyebut kata PWILS dengan ormas-ormas monyet yang didukung oleh jenderal-jenderal monyet. Sementara ini yang kita tahu ormas yang getol dalam pelurusan sejarah bahkan membongkar makam-makam palsu adalah PWILS. Dan organisasi ini jelas-jelas mendapat dukungan dari Pak Jenderal Dudung diantaranya. Bisa saja hitop dari apa yang disampaikan Pak Rizik ini memang benar-benar ke PWILS. Makanya Mbak Mufid mau memborong. Gitu. Nah, dari sini sekali lagi kenapa kami anggap penting? Karena substansi persoalan nampak ingin dikaburkan. Substansi persoalan nampak ingin dikaburkan dengan berbagai persoalan. Sehingga persoalan-persoalan lama, betapa provokasi dan agitasi dari sosok yang saya sebut tadi itu tampak mau dihilangkan gara-gara ada penyampaian dari Gus Fuad berkenaan dengan guru tua. Lalu ini yang diubek-ubek. Maka itu agaknya pula bisa dimaklumi respon dari Mbah Mufid atas apa yang disampaikan oleh Pak Rizik. Walaupun secara pribadi kami tidak ingin ada benturan, karena benar-benar ingin kondusivitas gitu. Kalau di antara mereka ini kerap kali menyampaikan demi kondusivitas, demi macam-macam, tapi nyatanya mereka menyulut api. Ketika ada respon, mereka malah melakukan framing-framing. Nah, intinya pada persoalan itu, saudara-saudaraku sekalian, khawatir nanti ada yang memframing, karena sebelumnya kan sudah Bang Mufid didatangi sejumlah orang. Nah, untuk sejumlah orang ini, menurut informasi yang kami terima, itu diingkari, katanya bukan dari FPI. Lantas dari siapa? Wallahu a'lam lah. Nah, ini nampaknya yang harus segera ditelusuri oleh Masa Kesbangpol. Nah, kalau Kesbangpol memediasi, lantas apakah Kesbangpol kemudian mencari siapakah orang yang datang ke rumah Mbak Mufid ini? Nyatroni sebagai pasukan intip yang telah diframing oleh si Aldo. Ini urusannya kayak debat kusir ya. Tapi ini menyangkut jiwa dan kehormatan seseorang. Kalau pada saat pasukan ngintip itu ada Mbak Mufid, kemudian apa yang akan terjadi? Persekusikah? Pertarungan sengitkah? Atau apa? Atau memang sengaja mereka lakukan datang ke rumah seorang yang memang diketahui sudah tidak ada, kemudian di framing orangnya kabur. Sebagaimana sebelumnya telah terjadi peristiwa yang sama terhadap Mbah Munu. Jadi setidaknya 2 kali persoalan berturut-turut. Maka apa yang disampaikan Mbah Mufid tadi tidak mau islah, walaupun nanti beredar video sebagaimana yang kami telah tayangkan, salaman Mbah Mufid ketawa, dari pihak FPI ketawa lalu pergi. Informasi yang kami dapat, ujung dari pertemuan itu walaupun bersalaman, tiada kata maaf. Tiada kata maaf. Dan
Kalau kembali kepada esensi dari yang apa disebut Islah, itu nampaknya hanya semacam permainan atau semacam sandiwara yang tidak jelas dramaturginya seperti apa, substansi yang ingin dicapai apa, latar belakang peristiwanya apa, kemudian alur ceritanya bagaimana. Ini mohon maaf, saya tidak merendahkan Kesbang Pol Klaten sebagai tuan rumah, tetapi barangkali bisa menjadi pijakan bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua ketika akan menggelar sesuatu, jelas alur ceritanya, asal muasalnya, dan apa yang ingin dicapai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Salam hormat kami untuk semuanya. Kalau mau islah, ayo islah secara nasional. Jangan ada kebencian, tapi harus ditunjukkan kejujuran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.